dan salam kebajikan. Yang kami hormati, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Profesor Dr. Dian Agustia, SEMSI, AK, CMA, CA. Yang kami hormati, Bapak Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga. Yang kami hormati, Bapak Angga Erlando, Master in Economics Development, selaku pemateri pada pagi hari ini. Yang kami hormati, Mas Hafizun Sodik, selaku Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga. Yang kami hormati, Kak Jihan Amiratul Farihah, selaku moderator pada pagi hari ini. Dan yang kami banggakan, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga. Pertama-tama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkah dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat dan berbahagia. Perkenalkan, saya Ais dari FEB 2021 selaku MC yang akan memandu acara sosialisasi PKM FEB 2023 pada hari ini. Sebelum memulai kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing agar acara dapat berjalan dengan lancar. Berdoa menurut agama masing-masing, berdoa dipersilahkan. Tiada kata cukup dalam berdoa. Baik, izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Himne Airlangga. Yang kedua, sambutan-sambutan. Ketiga, materi yang akan disampaikan oleh Bapak Angga Erlando, Master in Economics Development. Yang keempat, sesi tanya-jawab. Kelima, penyerahan plakat dan sesi foto bersama. Dan yang terakhir, penutupan. Acara yang pertama adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Himne Airlangga.
Acara berikutnya adalah sambutan-sambutan. Untuk sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana Sosialisasi PKM FEB 2023. Kepada Saudari Sofia Naisa Hidayat, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Ibu Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Profesor Dr. Dian Agustia, Sarjana Ekonomi Magister Sains Akuntansi CMA-CA. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga. Yang kami hormati Bapak Angga Erlando, Master in Economic Development, selaku pemateri pada pagi hari ini. Yang kami hormati Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga, Mas Hafizun Sodik. Yang kami hormati Kak Jihan Amiratul Farihah, selaku moderator pada pagi hari ini, serta mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga yang berbahagia. Pertama, akan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwa atas berkah dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di sini dengan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Saya Sofia Naisa Hidayat, selaku Ketua Pelaksana acara sosialisasi PKM FEB UNER pada hari ini, mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah mendukung agar acara hari ini dapat berjalan dengan lancar. Saya mengucapkan banyak terima kasih, terutama kepada Krisna, rekan saya selama mengorganisir program kerja PKM ini, Mas Galip selaku Deputi Pengembangan Prestasi yang telah membantu banyak dalam kelancaran acara hari ini, kemudian Mbak Iva selaku Kepala Departemen Keilmuan yang sangat baik dalam membimbing kami, dan juga teman-teman keilmuan sekalian yang turut mensukseskan acara pada pagi hari ini. Tidak lupa juga terima kasih kepada Sivitas Akademika Universitas Airlangga, khususnya Ibu Dekan, Bapak Ibu dosen, dan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang ikut berpartisipasi pada pagi hari ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kami ucapkan apabila nantinya masih banyak kekurangan dalam acara ini, baik di dalam waktu maupun tempat. Semoga acara ini dapat berjalan sebagaimana yang kita harapkan bersama. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sambutan berikutnya akan disampaikan oleh Presiden BEM FEB UNAIR 2023 kepada Saudara Hafizun Sodik, dipersilahkan. Terima kasih Mbak Ais selaku MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Angga Erlando, MHCDev, selaku narasumber keren kita hari ini. Kemudian ada Mbak Jihan Amiratul Farihah selaku moderator sosialisasi PKM FEB tahun 2023. Kemudian yang saya banggakan tentunya Mbak Alif Azahra selaku Kepala Departemen Keilmuan FEB tahun 2023, Mbak Sofia selaku Ketua Acara beserta jajaran teman-teman keilmuan, dan tentunya yang saya cintai dan saya banggakan serta sosialisasi PKM FEB tahun 2023. Nah, mungkin sedikit teman-teman bahwasannya PKM ini adalah kegiatan tahunan yang pasti kita lakukan yang bertujuan untuk meningkatkan potensi prestasi mahasiswa khususnya di FEB gitu. Jadi harapannya dengan narasumber yang kece gitu Pak Lando, teman-teman di sini bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan terkait bagaimana PKM tahun ini akan berjalan nantinya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya adalah materi yang akan disampaikan oleh Bapak Angga Erlando, Master in Economics Development, dan akan dipandu oleh moderator kita, yakni Kak Jihan Amiratul Farihah. Kepada Kak Jihan, dipersilahkan. Baik, terima kasih MC atas arahannya. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Terima kasih sudah hadir pada acara sosialisasi PKM Fakultas Ekonomi dan Bisnis tahun 2023.
Sebelumnya, perkenalkan nama saya Jihan Amiratul Fariha yang saat ini sedang berada di divisi PKM Garuda Sakti. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan berbincang-bincang dengan Pak Lando sebagai pemateri yang sebelum menginjak ke acara inti yaitu pemaparan materi. Izinkan saya untuk menyapa Pak Lando terlebih dahulu. Halo Pak Lando, apa kabar? Selamat pagi, Pak. Mohon maaf Pak, suaranya belum terdengar. Tes. Nah, sudah masuk Pak. Selamat pagi Pak Lando. Sepertinya belum masuk kembali Pak suaranya. Sebentar, saya keluar dulu. Oh, baik Pak. Oke, teman-teman, mungkin kita menunggu Pak Lando terlebih dahulu, masih ada gangguan teknis. Sebelum kita memulai acara intinya, kita mau pemanasan dulu nih, teman-teman. Oke, ini aku mau menyapa teman-teman dari FEB yang sangat-sangat keren ini. Ada lebih dari 100 peserta ya, keren banget. Wow, halo teman-teman, selamat pagi. Ini nggak ditinggal tidur kan ya? Aduh, jangan sampai ditinggal tidur ya, karena ini materinya benar-benar bermanfaat banget, apalagi buat teman-teman yang mau mengajukan atau mau mengikuti PKM atau mungkin mau mengikuti KIM yang deket-deket ini. Nah, ini bisa digunakan untuk bekal untuk mengerjakan PKM itu sendiri kayak gitu. Mungkin aku di sini mau menyapa 1-2 teman-teman ya yang sedang hadir atau mungkin mau memberikan ekspektasi pertama atau first impression pertama yang ingin didapatkan dari acara pada pagi hari ini. Oke, mungkin di sini aku sapa yang on cam aja ya. Takutnya nanti yang off cam sedang berada di ruang lain gitu. Oke, mungkin sesi nyapanya nanti dulu. Ini Pak Lando sudah hadir. Halo Pak Lando. Pak Lando masih belum terdengar, Pak. Mohon maaf. Kenapa ya? Halo, tes, terdengar nggak? Nah, alhamdulillah. Ininya ya, yang rusak. Bentar ya, saya cek lagi. Sudah. Halo? Enggak? Sudah aman, Pak. Oke, terdengar ya. Baik, terima kasih. Ya, terdengar. Sampai mana tadi? Sampai mana tadi? Itu Pak, mau menyapa teman-teman, tapi Pak Lando sudah hadir. Jadi mungkin menyapa Pak Lando terlebih dahulu ya Pak. Apa kabar Pak Lando? Halo semuanya, hai. Selamat Lebaran, walaupun sudah sedikit lewat. Semoga teman-teman tetap semangat untuk beraktivitas. Ya, memang sedikit liburnya terasanya, tapi semoga tetap semangat ya. Iya, baru libur langsung masuk lagi ya Pak ya. Iya, ini saya nggak menyangka ada 114 mahasiswa. Sebenarnya sejarah. Sama Pak. Apa yang dilakukan sama BEM? Hei. Keren memang BEM FEB. Oke, baik Pak. Mungkin untuk pemaparan materi bisa langsung disampaikan ketika Pak Lando sudah siap waktu dan media. Saya persilahkan. Terima kasih. Oke, terlihat nggak ya PPT-nya? Belum ya? Sudah terlihat. Oke, tes. Aduh, macet lagi. Oke. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Biasanya saya mengucapkan. Kenapa saya mengucapkan selamat malam? Karena saya melihat bintang-bintang di wajahnya Jihan, Aisyah, Syafia, Alifa, Holis, Andini, dan Krisna. Kalau di wajahnya Hafizun Sodik, saya melihat jerawat malah itu ya. Oh, enggak ada bersih. Oke,
Oke, selamat pagi semuanya. Terima kasih yang sudah hadir. Saya ucapkan minal aidin wal faizin dulu ya. Mohon maaf lahir dan batin. Sepertinya kalian banyak salah sama saya. Jadi saya sudah maafkan kalian. Tenang saja. Dan dalam kesempatan kali ini, terima kasih yang sudah hadir 116 dan still counting ya untuk nambah. Semoga ini semoga menjadi harapan baru. Walaupun sebenarnya tadi saya malas banget deh. Saya belum tidur dari kemarin. Tadi saya di fakultas mau tidur dulu. Tapi karena ada 116 ternyata orang ya sudahlah jadi semangat lagi saya. Kalau kalian lihat wajah saya, waduh sudah kacau banget nih lemburan dari malam. Nah, saya akan coba sharing banyak hal ya, terutama terkait PKM. Apakah PPT-nya sudah kelihatan? Belum ya? Ngilang ya PPT-nya? Iya Pak, menghilang. Oke, saya share lagi deh kalau gitu. Kelihatan nggak? Nah, sudah terlihat Pak. Oke. Bisa ngilang ya tiba-tiba. Oke, ya saya kenal dulu sama teman-teman dari banyak 2002 semoga ya. Jadi waktu saya jadi mahasiswa baru, tuh wajah saya kayak gitu. Sangat kurang gizi. Ya, maka saran saya bagi teman-teman FEB yang kurang gizi bisa ya jalan-jalan lah ke FK gitu ya. Oke, saya Lando. Teman-teman bisa panggil saya Pak Kim biasanya atau Pak Lando. Saya anggota TPK, tim pendamping kemahasiswaan di apa namanya UNER. Dulu saya tuh pengen ngobrak-abrik TPK sebenarnya. Saya harusnya PKM gini. Ternyata tidak mudah ya. Nah, jadi saya masuk TPK tuh pengen berubah PKM sebenarnya dulu. Kemudian saya di Erlangga Assessment Center dan di P3M ya, mungkin teman-teman tahu. Oke, nah hari ini saya mau ngasih tahu dulu ya. Jadi PKM itu intinya buat karya ya, yang nanti dilombakan di level nasional. Nah, kalau melihat datanya, itu semakin ketat. Kenapa? Karena kuotanya semakin dikecilkan. Dananya semakin sempit. Jadi kompetisinya semakin besar. Itulah kenapa kalau teman-teman nanti ikut PKM, saya mengapresiasi sesuai dengan peraturan rektor ya. Kayaknya Jian udah lolos tuh RSA. Saya nggak tahu apakah dia mau bebas skripsi dalam tanda kutip konversi. Harusnya iya bisa ya bisa nggak ya tergantung idealisme masing-masing. Tapi kalau di DVB kalian lolos dan sesuai dengan pertor kemudian bisa melakukan konversi skripsi, saya akan eksekusi. Dulu saya takut-takut. Sekarang saya sudah berani. Saya sudah mengeksekusi mungkin 6, habis ini 6 mahasiswa yang bebas skripsi di DVB. Dan itu yang pertama. Yang fakultas lain belum. Apalagi penyajian. Jian kayaknya belum deh. Tahun-tahun kemarin mungkin ya baru di divisi. Gitu. Nah, sehingga nanti teman-teman harus cermat kalau ikut PKM, program prioritas mahasiswa ini tuh tricky banget di panduannya. Jadi setiap tahun berubah gitu, kecenderungannya ada perubahan dikit-dikit yang itu jebakan sih menurut saya. Kenapa ada panduan yang selalu berubah, ada jebakannya? Ya menurut saya sih agar seleksinya mudah. Gitu. Oh nggak sesuai format, udah langsung aja nggak lolos. Karena ribuan kan yang ngirim. Terus gimana nyeleksinya? Nggak sesuai format, minggir. Nah, jadi mungkin teman-teman yang ada di sini tadi ada Galip kalau nggak salah, dan mungkin juga Jihan dan teman-teman yang sudah ikut PKM, bayangkan, kalian kan sudah ngupload tuh, kemudian dilihat, kalian nggak lolos gara-gara apa? Banyak banget yang gara-gara substansi, yang walaupun kita bisa debat ya, tapi ya sudahlah nggak lolos. Jadi kemarin UNER ngirim berapa Jihan? 350 sekian lah. 350 sekian, kemudian yang lolos melewati fase teknis berapa? Formatnya beres gitu berapa? Yang lolos di tahap 1 itu lebih dari 50%. Oke, jadi sekitar 60% deh. Jadi sekitar 150 misalnya kayak gitu. Iya. Bayangkan dari 300-an, nggak di 175 ya. Ya 180 lah. Jadi 350-an hanya karena nggak beres teknis nulisnya mungkin, atau dianggap nggak sip ya tampilannya sesuai format, nggak lolos gitu. Nah, sehingga teman-teman nanti kalau ikut PKM, tolong hati-hati dan ikuti panduan terbaru gitu. Karena selalu berubah nih ya. 2022 ke 2023 banyak perubahan. Dan dari sisi waktu pelaksanaannya juga banyak perubahan.
yang harus disiapkan itu mental. Saya langsung ngasih tahu kalian kalau mau ikut PKM langsung ngajukan dana sebesar sekian. Berapa? Ya kalau kita ikut tahun 2023 gitu ya, ya 10 juta lah kamu maksimalkan kayak gitu. Ya paling yang bisa kamu maksimalkan 10 juta, walaupun sebenarnya bisa ada dana tambahan, tapi setidaknya kamu harus bisa menghabiskan dana 10 juta di proposal kayak gitu. Nah nanti luarannya yang tahun lalu cuma ada 3, sekarang nambah ya akun media sosial. Tapi menurut saya sih itu gampang nanti ya. Nah ini mulai pada bingung nih, Pak, saya kan nggak tahu PKM kenapa tiba-tiba semua gini. Nah agar kalian tuh membaca, mulai searching sekarang, sehingga metodenya itu tidak saya menyusui, tapi saya pecuti gitu. Silahkan mulai cari panduannya di internet ya, di Simbel Mawa. Oke. Ya, oke. Kemudian ya harus saya sisipkan. Jadi intinya walaupun kalian mungkin tidak tahu apa itu IKU atau esensi dari MBKM, tapi PKM ini mendukung untuk teman-teman kalau nggak mau ikut MBKM bisa ikut PKM jika lolos. Dan teman-teman mendukung lomba-lomba di tingkat universitas yang bukan hanya PKM, tapi bagus-bagusan mendapatkan IKU. Nah, UNER tuh sering dapat IKU bagus di Dikti, kayak gitu ya. Diva, kamu lagi ngapain? Waduh, Diva ini. Diva, kamu lagi ngapain? Keresak-keresak. Nah, wah, tambah sekarang getar. Ditelepon aja ya, Diva ya. Nah, kemudian ya ini ya, bumbu-bumbu saja saya skip saja karena kalau saya tampilkan di offline mungkin bagus ya. Kayak gitu. Tapi intinya kalau teman-teman ikut PKM, kita berlomba-lomba juga di lomba yang lain. Apa sih? Lomba IKU. Lomba IKU itu lombanya UNER dengan ITB, dengan UI, dengan UB, dengan UGM, kayak gitulah. Ya, yang semua itu dinilai bukan hanya prestasinya, tapi juga kinerja dosen, pendidikan, pengmas, penelitian. Nah, PKM juga mendorong IKU kayak gitu. Yang intinya teman-teman melalui PKM itu bisa ikut suksesi ya terhadap Permendikbud 2020 tentang MBKM. Nah, yang menarik adalah ada yang pernah nanya, Pak, kalau saya ikut PKM apa insentifnya? Ya nggak ada insentif kalau kamu nggak dapat apa-apa gitu. Jadi kamu harus kirim, lolos, dan itu saya pikirkan insentif kamu kayak gitu. Nah, kalau di panduan PKM, iya kamu lolos itu setara 3 SKS. Tapi di UNER, kalau kamu lolos, nggak PIMNAS ya, masih lolos saja pendanaan, untuk mata kuliah lagi. Untuk PKM tertentu, kamu itu bebas skripsi atau bisa konversi ke skripsi kayak gitu. Nah, itu sih menurut saya insentif yang harusnya bisa jadi semacam tabungan. Memang kamu belum jauh ya, semesternya 6-7, tapi kalau kamu ingin nabung, ikut aja PKM barangkali lolos. Jadi di masa depan, aduh, bentar. Aduh, baterainya habis. Aduh. Oke. Jadi di masa depan, kalau teman-teman apa namanya mungkin kewalahan dalam skripsi bisa digunakan senjata itu. Nah, Rajihan tuh atau teman-teman di FEB yang lolos, dia lagi mikir, saya kayaknya bakal konversi deh Pak, kalau dosennya nggak enak. Nah, bisa jadi kayak gitu. Cuma jangan sampai motivasinya kayak gitu juga sih. Ya itu harus diperbaiki. Intinya apa? Intinya UNER punya kesempatan besar ya karena kita masuk ke klaster 1, jatahnya 500. Dan biasanya nggak pernah kecukupi 500 itu, Dek. Nah, sehingga nanti di tahun 2023 kamu buat ya untuk tahun 2024 ya yang kemudian di stimulus kita latihan dulu lombanya di UNER namanya KIM, nanti saya jelaskan. Itu teman-teman harus belajar dari situ gitu. Karena 500 itu kadang kita masih nyari-nyari kurang, kemarin aja nggak sampai 400. Jadi peluangnya besar untuk lolos di UNER sebenarnya. Nah, kalau ternyata nggak memenuhi kuota, ya udah nggak ada seleksi, langsung masuk aja tuh biasanya. Kenapa? Ya karena kurang gitu 500. Tapi kalau sudah ngirim sampai 1000 ya kita bisa seleksi. Kayak gitu. Nah, ini perbedaannya secara substansial, kalian bisa baca di panduan. Saya ingin langsung ngomong ke hal yang penting, yaitu terkait hati-hati dalam membuat anggaran nanti, karena itu teknis banget. Dan saran saya cara membuatnya nanti saya kasih tahu di tips yang selanjutnya ada di belakang. Saya ingin fokus pada titik ini yang sering banget salah
dan yang paling sering menjatuhkan yaitu di anggaran, besarannya. Cara ngitungnya itu sering banget salah. Nah, nanti saya kasih tahu cara yang benar gimana. Nah, terus penggunaannya sering banget salah. Jadi kalau sudah lihat ini nggak sesuai pedoman, udah lolos. Artinya, sepemahaman saya, kalau teman-teman sudah lolos format, artinya Times New Roman lah, spasinya lah, marginnya, nanti langsung dilihat anggarannya bener nggak gitu. Kalau nggak, langsung gitu. Jadi jangan sampai salah di anggaran. Gitu ya. Nah, itu semburat saya ngomong agar kalian berpikir. Dan sekarang saya fokus pada satu penjelasan mengenai PKM. PKM itu program prioritas mahasiswa yang terdiri dari sebenarnya gitu ya 10 jenis lomba. Gitu. Itu yang 8 yang akan didanai. Artinya, kamu mengajukan ide, kamu pengen sesuatu, kamu dikasih dana nanti kalau memang idemu itu layak sesuai dengan teknis tulisan maupun sesuai substansi. Nanti saya jelaskan satu-satu. Tetapi, kalau sekedar teman-teman pengen, Pak, saya pengen bebas skripsi yang nggak ribet, ya kamu ikut PKM gagasan yang tertulis, ya, dan yang artikel ilmiah. Karena teman-teman ekis pada ikut tuh, tahun 2020, 2021 pada ikut semua. Karena pengen nabung, barangkali bisa bebas skripsi, kayak gitu. Jadi, kalau yang 8, kalian akan ngirim, kalau lolos didanai, kalian harus bertanggung jawab dengan mengimplementasikannya. Tapi kalau sekedar, Pak, saya coba-coba deh, Pak, mau ikut PKM yang nggak ribet, Pak. Ya, kamu ngirim lolos-lolos aja gitu. Yang gagasan tertulis, karena kamu langsung ke BIMNAS. Kalau yang artikel ilmiah, kamu dikasih duit. Kalau nggak salah 2,5 sampai 3,5 juta. Jadi apresiasi aja. Cuma nggak ke BIMNAS. Jadi, saya yakin semua kampus ya senang-senang aja kalau PKM gagasan tertulis mau PKM artikel ilmiah itu pada lolos. Cuma kurang bergengsi di BIMNAS kayak gitu. Apalagi artikel ilmiah hanya sebatas publikasi, gagasan tertulis ilmiah itu biasanya sedikit kuotanya. Jadi bukan apa ya, favorit gitu. Karena sulit juga. Ya untung-untungan biasanya ya gitu. Nah, sehingga kalau teman-teman itu dari ekonomi, ya saya kasih tahu. Saya tidak mengarahkan atau memaksa kalian harus ke tertentu PKM-nya. Tapi rasanya kalau kamu ikut PKM yang pertama, kategorinya adalah riset eksakta, itu berat kalau kamu itu jadi ketua. Ya paling mungkin, karena kamu riset eksakta ini biasanya orang-orang saintek, kedokteran, dan kawan-kawan, ya kamu bisa ikut biasanya kalau kamu punya teman atau punya pacar di sana. Terus kamu nebeng. Gitu. Sudah gitu aja. Ya, tapi kan apa? Kamu tahu tak? Ini, sphingomyelin tahu nggak? Atau gastropoda tahu nggak? Atau Meganthropus paleojavanicus tuh. Nah, itu saya ingat masa lalu aja dan mata pelajaran-pelajaran IPA ya. Nah, itu kayaknya kamu bisanya jadi anggota. Dan kontribusinya di titik tertentu saja yang memang membutuhkan itu. Kalau ada yang neliti jamu, terus neliti pemasarannya mungkin masih masuk manajemen, kan kayak gitu ya. Nah, jadi saya bukannya nggak fokus di RE, saya memfasilitasi semua PKM di FEB, tetapi yang RE sepertinya ya berikan kepada Saintek kayak gitu. Ya, jadi saya akan sedikit skip. Kemudian, terus gimana Pak? Ya, karena kamu sosial humaniora, FEB, kamu ikut yang riset sosial humaniora. Kalau ini sangat relate, kamu lihat dari sudut pandang akuntansi, ekonomi pembangunan, ekonomi Islam, manajemen, semua masuk. Bahkan kamu bisa kolaborasi mungkin sama teman-teman Jihan di FISIP, kayak gitu. Kenapa sih zaman sekarang itu mahasiswanya gitu ya, egaliter banget gitu. Ketemu saya di kafe loh, Pak Lando, ya apa bro? Gitu. Gimana ya? Kan kocak tuh. Kenapa? Ada perubahan apa sosial apa? Nah, itu masuk tuh. Kenapa generasi milenial itu nggak pede ngomong di grup? Nah, angkatan saya itu sekarang sepi banget gurunya. Padahal gurunya banyak loh ya. Sepi. Bahkan angkatan SD, SMP, diam aja. Nah, lama-lama kayak gitu bahaya tuh sebenarnya. Nah, itu bisa diteliti. Gitu. Kenapa ini saya selalu nyontoh ya? Kenapa orang rela menghabiskan waktunya di kelas, padahal dia itu nggak nyaman gitu. Kenapa dia bertahan ya? Kenapa tuh? Nah, itu bisa didalemin kayak gitu. Jadi silahkan kamu bisa
melihat dari sudut pandang riset sosial humaniora berdasarkan ilmu kalian atau ilmu sosial yang masih bisa dilakukan kayak gitu. Yang banyak keanehan ya kayak gitu. Nah, riset sosial humaniora ini sudut pandangnya silahkan teman-teman teliti penelitian sosial, ekonomi, psikologi, pendidikan, manajemen, politik, atau politik juga bagus tuh. Kenapa Ganjar Pranowo deklarasinya waktu mau Lebaran? Ya murah loh gitu. Kenapa? Karena gini loh, kamu kan ke rumah keluarga itu pasti dibahas wah Ganjar maju gitu. Gitu. Jadi elektabilitasnya masih naik karena dibahas di Lebaran. Dan itu saya sudah prediksi sama teman ini pasti PDI nanti mau Lebaran deh mepet gitu. Karena pada pulang kampung itu dibahas kayak gitu. Nah, tetapi gimana dampaknya? Nah, itu bisa diteliti teman-teman. Gitu ya. Kira-kira ada berapa calonnya? Nah, itu silakan kalian bisa eksplorasi. Gitu. Kenapa? Ini bagus ya saya ngomong ini nggak apa-apa deh. Kenapa BEM UNER gitu ya? Itu nggak coblosan, tapi di FEB coblosan. Vote gitu. Nah, itu bisa kamu apa dalamin tuh. Kenapa BEM UNER itu nggak coblosan gitu. Artinya perwakilan musyawarah gitu ya. Tapi di FEB coblosan gitu. Is it okay? Apa sebagai bentuk politik yang seperti apa sih kamu sini kan boleh kalian bisa telusuri kayak gitu. Ya itu bagus banget. Ya silakan lah kalian bisa lihat dari sudut pandang yang sangat luas karena sosial humaniora itu sangat luas. Nah kemudian saya juga mendorong selain PKM riset sosial humaniora teman-teman FEB itu harus ikut PKMK sebenarnya karena ini yang paling FEB banget gitu. Di mana PKM kewirausahaan ini intinya kalian buat usaha, tetapi ada PR-nya sih. Usahanya harus berbasis saintek. Itu biasanya yang harus menang. Jadi kemarin di KIM, kenapa FEB menang? Ya, dia menawarkan ide, tanya Galib ya, menawarkan ide karena saya bimbing, menawarkan ide yang ada unsur sainteknya. Ya, dia juga solutif, bisa masif production potensinya di masa depan, bisa bermitra, sehingga bagus tuh. Ya, kayak gitu. Jadi kalau kamu cuma bikin jualan kentang crispy, bayam bacem digoreng, itu kayaknya berat ya untuk menang. Itu makanan minuman kayak sudah banyak. Kecuali P2M itu lomba beda lagi. Tapi kalau teman-teman ikut lomba yang sifatnya keurusan tetapi ada sainteknya, wah itu bagus. Apa Pak? Jual baterai yang tahan lama. Wah, itu bagus. Bukan bidang kita. Nah, itu kalian harus berkolaborasi gitu. Ya, silakan nanti teman-teman itu. Jadi secara clue kalian harusnya sudah mulai mengerucut ikutnya PKM riset sosial humaniora maupun PKMK. Kayak gitu. Oke. Kemudian yang keempat ada PKM pengabdian kepada masyarakat. Ini kansnya kemarin di KIM kita besar di nasional untuk ke dikti proposal juga bagus-bagus sebenarnya, tapi itu masih jadi tantangan. Karena PKM itu nggak ada yang dominan deh di nasional. Menurut saya bisa berubah. Bahkan sekali berikip PGRI pun bisa menang dulu juara satu gitu. Terus beberapa kampus di luar Jawa pun masih bersaing. Jadi nggak ada yang dominan. Kalau PKMK itu kelihatan dulu polanya kampus sebelah. Tapi 2 tahun ini kita cukup kompet gitu. PKM RE kita cukup kompet gitu ya. PKM RSH itu juga belum ada yang bisa kompet jelas siapa, saling bertarung. Sama PKMPM, nggak ada yang cukup expert. Nah, intinya apa kalau ini Pak? Ya intinya kamu itu datang ke masyarakat yang tidak produktif, maksimal 200 km jaraknya dari UNER, dan kamu ingin memberdayakan apa? Lingkungannya diperbaikin kah? Pendidikannya, kesehatan, dan seterusnya. Nggak produktif atau tidak berorientasi profit gimana? Ya kamu pada titik mitranya benar-benar membutuhkan. Dulu ada teman saya pingin ngelatih TKI biar kalau di sexual harassment dia bisa ngelawan. Itu gimana? Jadi dilatih. Gitu. Kalau mau dicekek atau mau dicium, gimana? Gitu. Silatnya gimana di dasarnya? Nah, itu cukup bagus tapi karena dianggap ya ini
agen-agen dagang ini profit nih. Nah, jadi kadang emang. Cuma UNER tahun lalu 2021 juara gitu ya. Ya karena dia bangun kolam lele di kota Surabaya. Gitu aja sebenarnya. Gitu. Ya. Terus teman saya dulu masih lama ya, belum ada zaman online. Gimana kalau semua pesantren itu memiliki sistem pembasmi skabies? Aduh, nggak tahu ya kalian skabies. Skabies itu kalau kamu tidur, terus ada hewan kecil-kecil nyedot darah. Nggak tahu ya, nanti gatel. Wah itu. Nah dia menciptakan bagaimana mengedukasi pesantren agar nggak gitu ya. Itu silahkan. Nanti kita diskusi idenya. Kemudian ada juga PKMPI. Nah ini penerapan iptek. Jadi kamu nggak harus buat. Kamu bisa membelikan dia iptek tertentu. Kamu bisa buatin dengan bayarin orang. Pokoknya saya pingin mitra saya, nah ini, itu jadi lebih profit, jadi lebih efisien, jadi lebih efektif. Apa bedanya efektif sama efisien? Efektif berarti lebih cepat. Efisien berarti lebih irit. Efektif ngomong waktu, efisien ngomong duit. Jadi kamu harus punya mitra yang mungkin berbadan usaha, ya ataupun yang dia punya usaha. Nah gitu. Nah, dulu teman saya idenya gini. Kamu tahu rempeyek gak ya? Rempeyek kacang. Itu nggak enak deh. Kalau kamu lagi apa namanya memotong kacangnya itu capek. Sama halnya di bawang. Pasti pedes matanya. Walaupun kamu pakai helm lo tembus. Gitu. Iya dia buat pencacahnya. Gimana biar presisi? Karena presisi ini kalau cepat bagus. Kayak gitu. Nah itu masuk dia ke PIMNAS kayak gitu. Ya banyak lah ide-ide yang intinya kamu teknologinya bisa adopsi, bisa buat sendiri dengan beli sesuatu dikasihkan, bisa minta buatin orang, membayar orang itu untuk mereka, silahkan. Yang jelas teknologi ini untuk mempermudah atau menolong mereka yang punya usaha. Gitu. Nah, jadi secara implisit saya sudah jelasin. Tadi FEB banget itu riset sosial menora, kemudian kewirausahaan, dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, kalau mulai mau tipis-tipis mulai berkolaborasi, saran saya memang ke PI. Penerapan iptek, kamu bisa berkolaborasi dengan mereka. Kalau riset eksakta namanya udah eksakta gitu. Jadi kolaborasinya akan lebih kecil. Nah, yang mungkin bisa nyerempet kolaborasinya bisa dengan kampus lain yaitu KC. Ya, Karsa Cipta. Karena Karsa Cipta, Karsa in your brand gitu ya. Jadi iya, kamu kalau punya ide, bisa nggak kamu membuat apa ya, semacam bentuk dari idemu itu ya dalam bentuk inovasi berbasis iptek tapi sebatas prototipe aja kayak gitu, nggak harus jadi banget karena waktunya nggak cukup, jadi sebatas prototipe uji coba. Pak, saya bisa nggak ya Pak buat drone yang bisa nyiram tanaman dalam skala besar? Oh nggak bisa, tapi kamu bisa buat mungkin mainannya kayak gimana kayak gitu, itu bisa. Pak, saya bisa nggak Pak ya bangunin nggak pakai alarm, pakai kejutan atau apa kayak gitu, ya kan buat aja prototipenya kayak gimana. Pak bisa nggak ya saya itu nggak usah nulis skripsi Pak, saya ngomong di jalan bab 1.1 latar belakang penelitian mengenai ini sudah banyak, saya ngomong aja Pak di jalan sambil motoran, terus nanti saya sampai rumah sudah ada di laptop saya. Jadi ngomong jadi tulisan, nah silahkan, itu sudah mulai berkembang kayak gitu ya, jadi bisa berbasis AI juga bisa. Nah, tapi berat kalau kamu sendirian dari FEB, menurut saya. Kamu harus berkolaborasi. Tapi intinya kamu buat prototipe, kalau Karsa Cipta. Alat menuju ke realisasi. Nah, kalau karya inovatif, ini sudah gambarnya saja sudah bukan FEB, ini lebih berat lagi sebenarnya, karena karya inovatif harus jadi produknya, kayak gitu. Nah, lebih berat lagi. Ya, ini sudah tidak dalam bentuk prototipe. Gitu. Jadi kalau Karsa, saya mau main gangsing, saya buat gangsingnya deh. Tapi kalau sudah karya inovatif, gangsing itu proper, bahkan siap ke pasar kayak gitu, atau siap didemokan dengan proper.
Nah, itu bentuk dari karya inovatif. Pasti bingung nih kalian, karena kalau nggak baca, teman-teman pasti akan kesulitan. Tapi intinya, saya kasih clue. FEB itu riset sosial menora, kewirausahaan, pengadaan masyarakat, karsa pengembangan iptek. Tadi itu 4 core-nya kalian. Kalau ingin berkolaborasi, rasanya bagus di Karsa Cipta atau di karya inovatif. Kalau eksakta sudah namanya aja eksakta gitu. Ya. Nah, sehingga dari tadi bingungin nih Pak, bedanya penerapan iptek, karya inovatif, Karsa Cipta di mana? Ya kalau kamu penerapan iptek, nerapkan. Berarti apa? Berarti kamu harus punya mitra untuk menerapkan teknologi itu. Dan dia harus membantu. Kancah kuntinya adalah mitra. Idenya, teknologinya nggak harus dari kamu. Kamu ngadopsi dari tempat lain, nggak masalah. Yang penting kamu dananya cukup. Nah, kalau yang sifatnya karsa cipta, masih angan-angan gitu. Jadi prototipnya bahkan hanya bisa jadi gambar pun nggak masalah, kayak gitu ya. Tapi kalau sudah karya inovatif, nah ini ya benar-benar jadi produknya, gitu. Tapi buat siapa Pak? Nah ini nggak ada mitranya, kamu hanya menjanjikan akan membuat sesuatu dan itu harus jadi karya inovatif. Nah, karena bukan prototipe, saran saya kamu gabung sama FTMM, FST. Kalau visit apa ya KI-nya? Nah itu berat pasti juga sih. Gitu. Mungkin translator. Tapi ya capek juga itu. Tapi kalau kamu bisa ngomong, saya ini ngomong nih, halo, gimana kabarnya, sehat? Gitu. Terus kemudian keluarnya kalian dengernya, halo, kaifa halo, bahasa Arab gitu. Nah itu bagus banget. Tapi kan berat ya. Kayaknya belum nemu sampai proper kayak gitu. Tapi kalau nemu pasti kandidat juara. Kayak gitu loh. Oke. Nah itu tadi lomba-lomba yang kolaborasinya mungkin dilakukan KI, Karsa Cipta, maupun PI. Walaupun yang lain lombanya mungkin juga bisa kolaborasi. Tapi maksud saya kolaborasinya lebih fokus di 3 itu bagus. Nah, yang dulu nggak ada di zaman saya, sekarang ada, itu gagasan konstruktif. Karena di UNER kan ada UKM fotografi atau sinematografi gitu. Saran saya kamu kalau mau ikut lomba gini ya gabung sama mereka sih, kayak gitu. Gagasan konstruktif ini intinya buat video. Kalau kamu senang buat video, ikut aja. Kadang kamu cuma berani buat video reel sama TikTok. Kalau mau lomba FVGK kayak gini nggak mau. Nah, padahal kalau lolos, bebas skripsi loh. Jadi intinya lomba buat video kamu butuh duit 10 juta nih, buat apa aja gitu. Gagasan konstruktif. Jadi kamu punya ide, terus kamu realisasikan dalam video tersebut. Kalau bentuknya cuma 3D, AutoCAD nggak apa-apa. Yang jelas kamu ingin ngomong sesuatu tentang solusi, gagasan, bentuknya di video kayak gitu. Ya, oke. Nah, biasanya bentuknya pasti solusi atas masalah-masalah SDGs. Nanti teman-teman kalau lolos buat video, ada solusinya, ada gambarannya, kemudian harus di YouTube, di-upload di YouTube kayak gitu. Kemudian ya ini gagasan futuristik tertulis. Gagasan futuristik tertulis itu menurut saya PKM paling bebas. Kamu mau buat wisata ke Mars, boleh. Kamu mau buat tol laut yang benar-benar jalan, yang pertama dibangun mungkin di Jawa Bali, kemudian Sumatera Jawa, setelah itu mungkin Sumatera ke Kalimantan, terserah. Yang penting memang masuk akal untuk oh ya di masa depan mungkin kayak gitu. Mobil listrik nggak usah pakai listrik tapi pakai matahari. Silahkan kamu mengide gagasan futuristik tertulis di masa depan yang sangat apa istilahnya ya, hyper reality gitu. Nah itu boleh tuh. Tapi nggak boleh ngawur-ngawur juga, sebatas-batas ngawur ada dasarnya kayak gitu. Oke, yang paling mungkin apa Pak? Yang paling mungkin kalau di masa depan yang namanya lampu merah itu mengeluarkan angin dingin, misalnya ada AC-nya. Terus ada kanopinya. Kanopinya itu ada buah anggurnya, tinggal kalau jatuh kita ngambil. Ya kayak gitu-gitu, itu masih masuk akal kan? Artinya memang solusi atas panasan sepeda motor di apa namanya lampu merah. Itu contoh aja yang sering saya bawa. Gagasan futuris itu boleh kayak gitu. Rumah di atas laut lah,
penyelam dengan robotika, nah itu silakan kalian bisa, dan itu biasanya harus kolaborasi kayak gitu. Tapi ini kuotanya sedikit biasanya. Ya, jadi sesuatu yang mungkin bisa diimplementasikan di masa depan dan sangat futuristik. Biasanya sophisticated idenya kayak gitu. Oke, dan yang terakhir, ini saran saya. Kalau kamu mau ikut ini, ikut sama kakak tingkat yang lagi nulis skripsi. Kamu ikutin aja PKM-nya nebeng mas, mbak, gitu. Biar belajar dulu, gitu. Barangkali lolos, kamu bisa auto konversi skripsi. Tapi karena ini nggak lomba Kepimnas, biasanya yang ikut ya karena pengen dapat duitnya 3,5, 2,5 sampai 3,5, atau sebatas ya saya punya karya kenapa nggak dipublikasikan. Kakak tingkat kalian itu loh yang mangkrak di perpus, coba aja ya diikutkan ke PKMAI kayak gitu. Oke. Dan saya bimbing mahasiswa ekis rata-rata pengen ikut PKMAI karena pengen bebas skripsi, dan saya saya fasilitasi dan dia pada lolos dan sudah pada lulus konversi. Kayak gitu. Sehingga saya punya kiat sukses PKM. Kalau ini versi Simbel Mawa nih, baca pedoman PKM dengan cermat, jelas. Tulis proses dengan pedoman umum dan pedoman pelaksanaan, jelas. Fokus pada kata sekarang, jelas. Itu harga mati. Tapi versi Pak Lando sedikit berbeda, oke ya. Nah, jadi versi saya, pertama, bangun motivasi, Pak. Membangun komitmen. Ibarat kalau mau nikah, asik, kamu itu harus membangun motivasi. Yang harus dibangun motivasinya. Biasanya, yang dibangun motivasinya konversi skripsi. Buat jaga-jaga barangkali, di masa depan saya sibuk, di masa depan ada yang sudah mau minang saya nih. Udahlah, pakai konversi. Nah, itu bisa dibangun dengan membaca Pertor UNER nomor 23 tahun 2020 tentang konversi skripsi dari hanya lolos pendanaan PKM. Dulu yang protes banyak itu, Pak, cuma lolos pendanaan, bebas skripsi, konversi. Iya, setara 6 SKS skripsi. Kayak gitu. Oke, itu bangun. Nah, di saat kamu bangun motivasi ini, coba cari siapa sih yang sudah konversi. Nah, di FEB ini ada 5. Nanti nambah lagi mungkin 2. Mereka tuh koplak semua nih di sini. Kalau saya boleh jujur nih. Kenapa jadi gibah ya saya? Nah, itu ada yang anak akuntansi nulisnya EP. Anak ekis nulisnya tentang kesehatan, si Hanif itu. Kalau yang 3 Asep, Rangga, dan Andri ini, ya dia tentang ekis sih. Gitu. Jadi Hanif saya bimbing, Andri saya bimbing, Asep sama Rangga itu dia setim. Dan dia nggak peduli, saya nggak peduli Pak, saya mau lanjut S2 biar cepat. Dia konversi. Lali juga sama, dia sudah bab 3, bab 4 lagi nulis, Pak, biar cepat Pak. Ya dia konversi. Kayak gitu. Oke, ini yang ada di FEB. Ya, jadi dia udah Pak ganti PKM aja skripsinya. Nah, mereka kayak gitu. Yang paling banyak untung si Hanif sama si Andri. Karena duitnya lolos 3 dia. PKM RSH-nya berapa ya? 19 mungkin. PKM AI-nya 3,5. Jadi ya sudah bebas, terus dapat duit gitu. Ya, itu bangun motivasi. Sing paling transaksional sebagai manusia. Oke, baca peraturan rektor dan cari siapa sih yang lolos gitu. Ya. Yang kedua, minimal buat karya sejelek pemenang. Peraih medali emas tahun lalu. Atau di UNER lah paling enggak yang menang siapa. Nah, dulu saya ikut dampingi si Citomax nih. Dia intinya buat masker dari kulit udang kayak gitu. Ya. Jadi kelemahannya rata-rata di PKM itu di duit. Saya tanya ini gimana kamu jualan nggak untuk duit gitu. Sering banget dia nggak bisa membedakan BP, yang simpannya waktu maupun yang duit kayak gitu. Tapi at least mungkin kamu main ke Ditmawa, ketemu GS gitu ya. Mbak, PKM kayak iki nyen jadi Pak Londo menang dindi karyanya dulu sih Mbak gitu. Kalaupun nggak boleh di-copy paling nggak saya baca deh kayak gimana sense-nya. Kamu baca sense-nya kayak gitu. Oke, sehingga apa? Sehingga tahu orang asal. Oh, halaman 1 kayak gini harus ada gambarnya, harus ada tabelnya, harus ada dapusnya. Saya bisa deh buat gitu. Dan itu saya terapkan di Galip. Galip ada nggak ya di sini? Lip, kamu ada nggak di sini ya? Lip buat kayak gini, kayak gini. Ini yang lolos tahun lalu kayak gini, buat sejelek ini. Ya dia lolos-lolos aja tuh masih kayak gitu. Jadi gitu aja. Yang penting kamu tahu sense yang lolos tuh kayak gimana. Yaitu membuat karya sejelek pemenang peraih medali sebelumnya. Kayak gitu. Kalaupun idenya kalah, teknisnya lah, gambarnya, di setiap ini ada halaman dia ada gambar, saya harus juga. Kayak gitu aja dulu.
Karena kan kita pemula gitu kan. Terus kepoin aja. Kalaupun kamu nggak dapet sense-nya dari contohnya, soft file atau hard file-nya, kepoin di YouTube, di internet. Judulnya kok pada kayak gimana sih? Ya kayak gini yang dimenang sama UNER. Ya, gitu. Ini pemenang-pemenang kategori yang dapat perak di PKM RE. Gitu ya. Dan ada yang poster kayak nggak salah. Iya, poster. Ya, dia juara poster ini, juara poster. Poster tapi bonus lah nanti kalau sudah lolos Bimnas gitu. Ya. Oke, jadi cari minimal sejelek itu. Siapa sih yang pernah menang gitu. Nah, ini nih salah satu UNER yang waktu lolos Bimnas nggak pede, dimarahin, nangis terus. Terus saya datengin sebagai seorang yang teraniaya. Hei, kamu kenapa? Udah Pak, kita sudah capek Pak, dan seterusnya. Itu dia dapat juara emas loh. Bahkan dia waktu momen nggak datang, bayangkan. Nggak datang anaknya. Terus menang, balik dia satu perwakilan, dia Pak datang gitu. Karena dia nggak pede, padahal saya bimbing. Gitu, menang dia. Jadi coba cari, oh ini PKMK ya kalau menang. Iya, kayak gimana kalau menang? Oh dia buat pelunak dental sel sulus kalau lagi apa namanya, dokter gigi lagi bersihin gigi gitulah. Ada yang buat Pak Pojel, minyak jelantah, jadi kayak lilin, kayak gitu. Jadi banyak nih yang harus kamu lihat gitu. Di YouTube itu ada semua. Gitu ya. Bangun motivasi dan menemukan karya master yang saya harus buat karya sejelek itu. Yang ketiga, buatlah tim yang solid. Ini kamu sebelah di belakangnya, saya tutup. Jadi dulu waktu saya di kontingen Bimnas, tim saya itu nggak solid, belas nggak solid. Kenapa? Karena rata-rata lolos 1-2 gitu. Saya saja yang lolos 1. Jadi ya udahlah, gimana lagi. Cuma waktu presentasi solid banget kita waktu presentasi. Solid itu gimana? Banyak banget definisinya. Yang pertama ya, tidak egois. Wes toh, kamu coba nih Presiden BEM tadi. Ada nggak ya di sini? Kamu ajak aja PKM. Wes, mesti ngilang re. Ya karena dia fokus sama BEM-nya mungkin. Atau kamu ngajak yang senang kuliah kayak gitu. Wah, sulit banget. Bahkan bisa jadi kamu gegeran, jadi musuhan gara-gara ikut PKM itu bisa. Karena nggak solid. Nah, jadi kamu harus cari teman yang tidak egois, cepat malean, karena biasanya kamu sukanya mepet-mepet, jadi harus begadang. Yang kreatif, setidaknya dia tahu Canva gitu loh, tahu PPT, yang cekatan, yang juga bisa fokus, yang persisten, yang loyal, yang bagus komunikasinya, yang kalau ada masalah dia nggak ngilang, ngomong deh gitu. Ya, daya backupnya itu tinggi dan sabar. Jelas itu sulit nemu teman kayak gitu. Nah, itu yang harus kalian lakukan. Pertama, yaitu bangun motivasi. Yang kedua, cari yang pernah menang. Yang ketiga, buat tim yang solid. Yang keempat, berdoa dan tawakal. Karena saya pernah pada titik jenuh sekali kok timnas gitu. Ya, di berbagai cara. Coba sih saya lakukan gitu ya. Nah itu, Jepres. Oke, itu kalau kamu pengen menang, ya kan? Pengen menang di Pimnas. Tapi kalau sekedar lolos pendanaan, nah saya kasih tahu lagi caranya. Kalau lolos pendanaan secara spesifik gimana, Pak? 1, ambil PKM sesuai core PKM-mu, ya. Jadi sesuai core PKM. Boy. Oh, ini belum tak ganti karena dari FKM ya. Nah, karena di PKM FEB itu tadi contohnya hanya ada yang mungkin riset sosial humaniora, kemudian kewirausahaan, kemudian pengabdian masyarakat, kemudian apa lagi? Ini saya ngebelin nih gara-gara kata FKM nih. Kemudian Pengmas dan PI kayak gitu. Ada 4. Nah, sehingga saran saya kamu fokusnya di 4 itu.
gitu. Dan kamu unduh salah satu, kamu ambil prosesnya kayak gimana, kayak gitu. Ini kenapa jadi ada kata FKM ya? Belum saya save, jangan-jangan tadi ya sudah saya itu kayak gitu. Karena sebelumnya saya ngasih materi di FKM, gitu ya. Jadi kamu petakan, ambil PKM yang sesuai core PKM di FEB, gitu. Sehingga bisa fokus. Oke, jangan-jangan ke belakang masih FKM semua ini. Oh enggak ya? Belum. Nah, yang kedua, pahami substansi PKM. Dan kamu harus tahu bahwa maksimal halamannya itu ada, Dek. Itu. Maksimal halamannya itu ada. Sehingga kalau sudah ada maksimal halamannya, kamu buat rotinya. 1-2 roti ini untuk apa nih? Bagian ini untuk apa? Ya, poin yang pernah menang tadi sudah, baca panduan terbaru sudah, bagi halaman per substansi. Gitu. Terus berikan keyword-nya. Biasanya hal ini tuh dilakukan sama GS karena dia biasanya ngasih format. Walaupun kadang bisa jadi blunder kalau kamu memahaminya salah, kayak gitu. Nah, tugas kalian menyempurnakan, kayak gitu. Ya. Terus topiknya itu benar-benar harus solutif. Nggak ada topik PKM itu nggak solutif. Saya lebih menyukai kata solutif dibanding kata kreatif. Jadi kalian harus menggunakan itu. Caranya gimana, Pak? Kamu harus peka. Masalah-masalah yang ada di PKM itu kadang karena dari sesuatu yang ada di sekitar kita. Kayak gitu. Contoh, ke kampus nggak boleh bawa kaos. Kenapa ya nggak jualan kerah aja kayak gitu? Mungkin. Terus kerudung. Itu ribet bagi beberapa mahasiswa menurut saya. Ada yang digubet, ada yang harus pakai gini. Saya khawatirnya kan kena tuh tetanus misalnya. Canggih banget si perempuan kalau lagi jual masang bentul. Ada nggak yang lebih gitu-gitu? Mungkin kamu menemukan sesuatu. Oke, cari di video. Videonya kalau bisa di luar negeri. Di luar negeri ada apa? Gitu. Biasanya Cina tuh yang banyak video-video bagus. Nah, nanti diskusi. Terus kontemplasi. Biasanya saat ke WC itu sering tuh menemukan sesuatu yang masuk walaupun ada yang keluar. Ya, itu di WC biasanya tempatnya. Oke. Kemudian, ini sudah FEB. Tadi berarti ada yang lihat belum saya di FKM. Nah, sehingga kalau saya boleh dorong ya, Dek, PKM dari FEB, pertama kamu fokus PKMK deh. Karena kemarin yang banyak los kan di PKMK. Nanti untuk Kim juga deh, nggak masalah. Kalau nanti ada yang marahin atau yang, Pak, kok diarahkan kayak gini sih, Pak? Kan bebas-bebas saja. Memang bebas-bebas saja. Cuma melihat core kalian, fokusnya pertama PKMK deh. Nah, PKMK ini ada panduannya nih, ada aturannya. Itu ya sudah menjadi core yang harus kamu selesaikan. Kayak gitu, yang harus kamu pahamin. Maka dalam satu tim, tunjuklah satu anggota yang bertanggung jawab hanya memastikan format. Satu orang aja. Udah, dia nggak usah diminta nulis, fokus untuk melihat format. Karena kalau kalian kasihkan ke GS, ya jenuh juga pasti GS, kurang orang kayak gitu. Ya, jadi satu orang harus fokus dengan format. Kayak gini ya, types roman, spasi, kolom, semua deh. Kayak gitu. Kemudian bagi. Ada daftar isi, kasih aja daftar isi dan pendahuluan 2 halaman. Gambaran umum rencana usaha 3 halaman. Metode pelaksanaan 3 halaman. Terus biayanya 0,5 halaman. Itu ramuan di PKMK. Coba aja. Pasti bagus hasilnya. Kayak gitu. Ya, kemudian jalan kegiatan 0,5 halaman, daftar pustaka 1 halaman. Itu cara bagi rotinya. Nanti kalau ada penyesuaian ya monggo bisa disesuaikan kayak gitu. Oke. Jadi kamu tahu nulisnya itu harus kayak gimana. Nah, rata-rata kadang nulis dulu baru bingung, Pak, ini penting semua. Ya kamu bagi, ya kasih batas kayak gitu. Kemudian PKM sama, tunjuk satu lagi orang yang fokus di format. Nanti kamu bagi pendahuluan 2 halaman, gambar umum 3 halaman, metode pelaksanaan 3 halaman, jadwal kegiatan 0,5 halaman, itu pasti ini sudah saya ramu gitu. Kemudian di PKM-PM ini juga ada biaya 0,5 halaman, daftar pustaka 1 halaman, udah itu pakem, nanti kamu bisa minta PPT ini. Kayak gitu. Ya. Nanti kamu bisa lihat apa sih yang harus ada di PKM-PM itu. Nah, biasanya kamu sudah meminta denah detail lokasi program, nggak dikasih. Ya, kamu harusnya ngasih Google Map. Misalnya seperti itu. Terus yang ketiga, PKM Riset Sosial Humanora. Lagi, tunjuk satu orang yang fokus di format, kemudian bagi.
2 halaman, 3 halaman, 2,5 halaman, setengah halaman. Nanti saya bagi ini untuk kalian bisa pelajari. Itu setengah halaman dan seterusnya. Itu cara bagi eksekusi PKM di FEB yang agar kamu fokus per halaman itu mau ngapain. PKM PI juga sama. Ini saya dorong 4 PKM itulah di FEB. 2,5, 2,5, 3,5, setengah, dan seterusnya. Nanti kalian bisa pelajari. Ya. Nah ini penting nih. Kalau kamu nulis PKMD, kamu harus menggunakan fancy, eye-catching, secara proporsional dan esensial. Jadi harus ada gambar. Wes toh. Tanya Jihan, masa ada PKM itu nggak ada gambarnya terus lolos? Nggak ada. Kamu tuh kelihatan akademisi ya kalau bisa membuat strukturnya jadi jelas. Jelas itu bisa divisualisasi. Dalam bentuk apa? Gambar kayak gini atau gambar kayak sebelah kanan. Monggo terserah kamu mau gambar seperti apa. Kamu bisa buat. Dan harus berwarna. Kayak gitu. Ya bukan menyinggung yang buta warna ya, tapi maksud saya eye-catching. Ya, kamu harus buat bahan infografis dan itu harus ada di PKM. Bisa bentuknya kayak gini, bagan, ya boleh, ada yang gambar, ada yang bagan, ya kamu harus konsepnya itu digambarkan. Ini kelihatan kamu mikir, kamu niat, kamu kreatif. Terus grafik, data boleh, ya detail boleh, silahkan. Kamu boleh menambah bahan infografis untuk membuat keniatan, kejelasan di dalam proposal. Nah, yang paling penting sebenarnya koreksi bergilir. Jadi kamu harus buat checklist. Per halaman itu yang beres, ini harusnya apa? Kata sambung nggak boleh di depan. Setelah titik spasi kata besar, bahasa Inggris miring, spasinya 1,15, 4,333 marginnya. Harus 12 fontnya kayak gitu-gitu. Jadi kalau bisa bergilir. Dan buat checklist, koreksi bersama. Terakhir tanyakan GS. Kalau saya sudah merasa benar nih, gitu ya. Dan teman-teman bisa memasukkan software pendukung. Kan sekarang sudah ada pengecek tipu, ngecek plagiasi. Silahkan kalian bisa maksimalkan agar lebih bagus. Nah, berdasarkan penjelasan tadi, kemudian UNER yang belum pernah juara umum itu memikirkan cara terus gimana ya biar kita bisa juara umum PIMNAS. Nah, di tahun sebelumnya ada namanya KIM. Sekarang juga ada. Itu menurut saya pemanasan di level UNER agar kalian sudah terbiasa dengan atmosfernya, kalian bisa membesarkan dengan baik, kalian bisa merasakan, oh ini nulis yang berproses. Kayak gitu. Maka berdasarkan perburuan terhadap juara PIMNAS di masa depan yang belum pernah dicapai sama UNER melalui Ditmawa dan teman-teman dari Jihan dan timnya itu membuat kompetisi ilmiah mahasiswa atau KIM. KIM ini nanti akan dilakukan ya mulai 12 Mei. Sebenarnya mulai sekarang kalian boleh ikutan gitu ya untuk mahasiswa 2020 sampai 2022 di konteks ini adalah yang seharusnya teman-teman itu ngambil peluang. Masalahnya adalah gini, Pak. Memang kalau juara KIM dapat apa? Mungkin dapat hadiah, tanya duitnya sama Jihan. Kalau dari saya nggak ada reward sebenarnya dari FEB. Terus terang, karena aturannya harus juara nasional atau regional. Cuma kalau ternyata saya lihat prosesnya kamu memang layak untuk mendapatkan ya, saya perjuangkan kayak gitu ya. Nah, kenapa ada ini? Latar belakang kenapa ada KIM? Intinya ya UNER atau juara umum, minatnya masih rendah dibanding kampus sebelah. Intinya kayak gitu aja. Sehingga dengan kampus di Sosial Humaniora Visip dan FEB ya yang besar ya, secara prodi, ya harusnya kalian ikut sih dan memenangkan itu. Gitu. Ini alurnya, nanti ada proposal seleksi di KIM, ya pembinaan-pembinaan dan pendampingan yang sudah bagus agar bisa jadi finalis PIMNAS nanti di tahun 2024. Prosesnya ini ya 17 April sampai 12 Mei semoga tidak berubah ya, saya pakai timeline yang di PPT KIM. Kalian bisa ikuti pendaftarannya, sosialisasinya ya sampai sekarang masih sosialisasi dan teman-teman nanti pengiriman itu di bulan Mei dan Juni kalau nggak salah. Nanti akan saya kawal. Di setiap fakultas ditarget 50, terus terang deh. Saya tuh gak berharap banyak loh sama FEB dengan mental-mental kalian yang sebelumnya kayak gitu. Cuman melihat sekarang banyak yang datang, kemudian sepertinya ide-ide mulai keluar di kerusahaan. Kalau saya lihat P2M itu idenya bagus-bagus banget di P2M dari FEB. Kayaknya ada harapan kalau di PKMK dan PKMM yang kelihatan. Riset sosial humanirnya masih bersaing tuh sama FISIP menurut saya.
itu bisa dioptimalkan dengan pembimbingan intensif. Dan kalian tuh feel free aja kalau WA saya pasti balas secepat yang saya bisa. Jadi nanti ikutin timeline ini dan semoga teman-teman bisa jadi finalis. Kalau mau tanya gimana caranya biar menang, tanya si Galip, karena Galip tuh latih banget tuh biar menang dulu dan bisa menang di game. Masih berproses kayaknya. Lip, kamu ada di sini nggak sih? Masih lolos nggak PKM-mu di ini seleksi tahap 2? Ada komplek. Biasanya udah pintar tuh nggak datang biasanya. Oh ada ya? Kamu masih lolos ya? Belum ini Pak. Untuk Nggak, teknis administrasinya sudah lolos ya? administrasi lolos Pak. Oh ya, yang kemarin itu apa? Godong gedang. Iya ya itu Ya, Pak. yang daun pisang. Oke. Ya gitu. Jika lolos, jika lolos, teman-teman nanti akan melakukan presentasi dan pikir karyae. Sementing ngirim karya yang bagus biar FEB bisa juara umum lah di KIM. Tahun lalu juaranya psikologi. Semoga kita bisa menggeser ya. Nanti rencananya sih di gedung Sekber 17 Juli 2023. Biasanya sih molor, semoga enggak. Dan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila sedikit membosankan atau menjemukan karena mungkin ada yang baru tahu apa itu KIM, apa itu PKM. Monggo bisa diskusi. Biasanya sih nggak ada yang diskusi kalau gini. Nanti sudah selesai baru WA tuh. Pak. Ya nggak apa-apa lah. Kalian senyamannya ya. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator Jihan Amiratul Farihah. Bye. Baik, terima kasih Pak Lando, keren banget ya teman-teman. Beri applause dulu dong, applause pakai reaction. Kita memanfaatkan teknologi ya, teknologi 4.0. Ayo kasih lihat dong reactionnya yang meriah. Applause untuk Pak Lando. Oke, jadi ini memang benar-benar apa ya, sangat memotivasi dan juga pastinya meningkatkan minat dan motivasi kalian untuk bisa ikut PKM atau bahkan menjuarai PIMNAS itu tadi. Nah, pastinya kalian punya beberapa pertanyaan kan ya, untuk mungkin teman-teman yang baru mengetahui tentang apa itu PKM, atau mungkin teman-teman yang pingin banget, ambis banget ingin juara PIMNAS, atau mungkin teman-teman yang udah punya ide, tapi kok ternyata ideku ini bukan FEB ya, atau mungkin ideku ini ternyata kayaknya salah kamar ya. Nah, itu bisa ditanyakan guys di sini. Oke, selanjutnya adalah sesi Q&A. Untuk sesi pertama, ini aku persilahkan 3 penanya terlebih dahulu yang ingin bertanya keresahan, kerisauan, dan kegelisahan kalian. Silahkan ditanyakan, mumpung ada Pak Lando dan juga mumpung ini forumnya mewadahi untuk teman-teman bisa apa ya, berdiskusi dengan luas gitu. Kalau nanti nggak sempat ketunjuk Jihan misalnya, kalian ngetik aja di chat ya. Gitu. Iya. Nggak masalah. Nggak masalah. Boleh melalui raise hand atau melalui kolom chat. Oke, yuk teman-teman, barangkali ada yang ingin bertanya. Oke, ini ada yang bertanya dari Akmal Budira Harja. Pak, kalau misal lolos pendanaan memakai judul PKM yang nggak ada hubungannya sama jurusan ekonomi, itu bisa pakai jurus konversi skripsi? Oke, langsung saya jawab. Pertama, bisa. Yang penting sih menurut saya, jangan terlalu jauh. Contoh, kamu itu punya pacar fakultas kedokteran, dia meneliti tentang tumor. Sementara kamu apa nih? Oh, Akmal ya, Akmal EP, kamu EP. Gimana konversinya? Agak aneh gitu, Mal. Cuma kalau masih sosial, oke lah. Contoh, yang 2 itu nggak sesuai tadi saya jelaskan konversinya, anak akuntansi, dia neliti tentang akuntansi keuangan apa gitu lah, akuntansi bisnis. Kemudian dia nulis sama anak akuntansi juga, tapi bimbingannya Pak Rumaya. Terus penelitian tentang migrasi, kan ada hubungannya tuh sama akuntansi. Migrasi orang Madura. Gitu. Iya, konversi aja. Terus ada juga si Hanif tadi, Amrullah, dia meneliti tentang ini, vaksin. Willingness to accept vaksin. Jadi dulu pada nggak mau vaksin kan, ada nggak sih faktor budaya yang mempengaruhi? Terus dia juga lolos di MBKM. Siap nggak sih sebenarnya ada perbedaan persepsi nggak antara sosial humaniora sama saintek? Sebenarnya yang diuntungkan di MBKM itu saintek apa sosial humaniora? Kayak gitu. Terus saya tanya, kamu mau konversi yang mana? Kamu kan ekis, ini nggak ada hubungannya sama kamu. Udah Pak, saya meneliti yang MBKM aja. Bagaimana willingness to pay, membayar biaya-biaya MBKM itu kan ada biayanya sebenarnya ya, yang indirect.
Akhirnya dia lolos-lolos aja, dan dia saya proses ke konversi, cuma selesai warning, yang nggak selesai bidang. Namanya Hanif. Hanif, memang kamu habis ini mau ngapain sih? Saya mau berusaha, Pak. Oh ya sudah. Kamu tahu sekarang dia jadi apa? Jadi pemilik perumahan, pemborong perumahan. Ya pantas saja dia perlu cepat dan punya restoran di Jogja. Kalau si akuntansi tadi, saya nggak tahu kabarnya gimana. Kalau yang 3, dia sesuai bidang. Jadi nggak masalah, tapi jangan terlalu jauh banget lah. Masih ada kaitannya dikit, nggak apa-apa. Kalau bisa sih kayak gitu. Dan kalau bisa sesuai bidang. Oke? Semoga menjawab ya, Akmal. Pak, PKM apa aja yang tidak bisa konversi skripsi? Terus tadi timeline Kim itu seleksi universitas ya, Pak? Oke, ini saya share sedikit lagi. Nanti kelihatan nggak ya? Belum, Pak. Udah, saya jawab aja deh. Kelamaan. PKM apa aja yang tidak bisa konversi skripsi? Pertama, PKMK. Konversinya dia ke mata kuliah KWU dan yang sejenis. Kedua, PKMPM. Dia hanya bisa konversi ke KKN. Yang lain bisa. Yang lain bisa. Walaupun Karsa Cipta, Pak, iya. Walaupun eksakta kamu dari ini, makanya itu agak aneh. Makanya kalau kamu mau konversi, jangan eksakta sih karyanya ya, kayaknya. Gitu. Kamu neliti tentang tumor misalnya, neliti tentang pestisida, aduh jauh banget gitu. Tapi selain PKMK sama PKM-PM, itu semua bisa konversi. Terus tadi teman Kim itu untuk seleksi universitas ya, Pak? Nah, ini. Saya perlu konfirmasi juga sama Jan kalau saya nggak update ya. Yang jelas Kim itu untuk pemanasan dan menjaring di klaster 1 lah sarinya, yang mana sih yang potensinya itu bisa bersaing di PKM Pimnas. Nah, kalau nanti ternyata nggak lolos misalnya dan kamu mungkin masih pengen ikut, itu kayaknya dibuka jalur-jalur yang lain ya, ya Han ya? Masih dibuka kan ke depannya? Untuk Kim tahun ini termasuk jalur pengumpulan PKM 2024, Pak. Enggak, maksudnya selain itu nggak ada ya? Iya, nanti ada jalur PKM AI, terus jalur khusus untuk IKPIMNAS gitu biasanya. Itu. Ke jalur dosen masih bukan nggak? Iya, jalur dosen Nah, juga. jadi gini, ada banyak pintu untuk ikut PKM ya. Di konteks teman-teman tadi nanya apa itu seleksi di UNER? Iya, saya boleh katakan iya. Karena si Galib itu prosesnya dari situ ya. Dia bimbingan telaten, akhirnya dia bisa juara Kim, yang nggak juara Kim masih diproses. Itu gerbang lah agar kalian itu startnya lebih duluan dibanding yang sedangnya mepet. Nah, jika kalian itu lolos gitu ya alhamdulillah, berusahalah sampai Pimnas. Cuma jangan patah semangat jika memang belum lolos tapi memang bagus. Kamu bisa ketemu saya bisa ngasih judge. Ini nggak lolos nih. Gitu. Saya bisa ngasih judge. Dulu tahun 2020 yang pada konversi tadi, dia sudah ketutup tuh. Aduh, repot nih. Kalau kamu tutup, saya lihat kayak, oh ini bisa lolos nih. Ayo, saya perjuangkan. Kayak gitu. Dan lolos semua tadi. Kayak gitu. Jadi, kalaupun nggak lolos di Kim, ketemu saya. Delok sih karyamu koplak ya nggak lolos. Kalau bagus ya bisa saya usahakan untuk memperjuangkan kami. Oke. Menarik ya. Timeline-nya Kim seleksi. Ya, timeline-nya arahnya ke seleksi universitas. Ini timeline-nya dibagi sudah. Begitu. Mungkin teman-teman yang mau daftar Kim bisa langsung ke koordinator FEB mengisi data diri gitu. Oh iya, Pak Lando ini membahas tentang PKM konversi itu memang jadi hal yang menarik dan yang paling dicari sama mahasiswa. Soalnya ngerjain skripsi itu terkadang menyusahkan gitu dan juga kadang bikin stres juga. Nah, terkait dengan konversi skripsi itu tadi menjawab pertanyaan dari Pak Lando, kalau di FISIP itu alhamdulillah sudah dibuka dan sudah bisa, dan untuk PKM saya kemarin itu udah diterima konversinya kayak gitu, Pak. Cuma tinggal nanti waktu. Enggak, bentar. Tapi ada sidang nggak? Apa? Ada sidang nggak? Tetap mempresentasikan karyamu. Harusnya ada kan? Harusnya ada. Jadi nanti tetap ada kayak semacam presentasi gitu. Karena, nah ini ada yang harus dikasih tahu sama mahasiswa semua. Bebas skripsi atau konversi skripsi bukan berarti kamu tuh tetap tidak melakukan kompre. Yang di sidang deh. Kenapa? Karena gini, kuliah yang sifatnya skripsi sebenarnya ada skill nulis. Kamu dapat tuh di PKM.
bimbingan kamu dapat di PKM. Dikonversi itu harus setara lah apa yang didapat. Nah, presentasi itu yang harusnya juga ada. Sehingga presentasi ya tetap presentasi aja lah yang normal. Bahkan biasanya mentalnya, nggak apa-apa, dimarahin, ini didengerin aja kan sudah dapat aja, gitu. Jadi ya tetap lakukan itu dengan baik karena sebagai bagian dari namanya kalau di mata kuliah itu learning outcome. Learning outcome-nya skripsi, kamu tulis, kamu di event, kamu speak, gitu ya, kamu argue. Jadi hal-hal seperti itu yang tetap akan ada. Tapi apakah itu akan merusak? Enggak. Toh mereka juga langsung saja berlimpah. Artinya kalau kamu ada rasa ragu ya tetap bayar saya aja. Ragunya di mana? Nanti saya bisa komunikasikan. Karena sudah ada aturannya. Oke. Iya. Yang penting all out dulu ya untuk PKM. Tapi Divisip kapan itu bukanya? Tahun ini ya? Apa tahun lalu? Tahun lalu, Pak. Sudah ada SK Dekan gitu dari tahun Tahun lalu. 2022 berarti. 2021. Karena 2022 kan yang lolos itu angkatan saya dan dari tahun 2021. Oke. Nah, itu ada tuh. Kalau di FEB dari tahun 2020. Tapi diproses di tahun 2021. Oke, sudah? Ya mungkin ada yang mau bertanya. Farel. Oh ini ada. Iya, gimana? CT. Ya, terima kasih untuk kesempatannya, Pak. Jadi saya mau tanya, ini kan untuk Kim yang 2020, Kim UNER 2023 ini kan untuk mempersiapkan PKM di tahun 2024 gitu ya maksudnya, Pak. Yeah. Nah, awalnya saya bingung sih kan ketika saya lihat yang di template yang sudah disediakan oleh panitia, itu kan ada tentang luaran riset tentang jadwal pengiklanan media sosial. Nah, itu memang untuk tahun 2024 atau dijadwalkan tahun 2023 gitu, Pak. Jadi saya dan dosbing saya bingungnya di situ. Jadi apakah ini mungkin tipe tahun 2024 atau memang tahun 2024 kita baru bisa memberikan luaran risetnya seperti itu. Terima kasih. Jadi gini, ini ya menariknya PKM. Jadi PKM itu memang bisa jadi selalu ada perubahan, dinamisasi di setiap tahun. Hanya untuk Kim pasti patokannya ya dari panduan di tahun 2022 untuk PIMNAS di tahun 2023. Kalau nanti di tahun 2024 ada dinamisasi itu ada atau enggak, itu disesuaikan saja. Yang penting rulenya adalah 2022 dan 2023. Kemudian tadi di panduan ada apa tadi istilahnya? Apa namanya tadi, Rel? Tabel pengiklanan. Iya, jadwal iklan sosial media. Iya, jadwal iklan itu di panduan tahun 2022 ya. Iya kan? Halo, Rel? Halo, maksudnya iya, gimana, Pak? Kamu lihatnya kan di panduan tahun 2022 kan? Tahun 2023. Saya lihatnya yang di template yang di-share itu, Pak. Template untuk PKMRS. Ya, itu rencana aja yang bisa kamu orientasikan. Kamu bisanya itu dirasakan kapan? Biasanya pasti setelah dapat anggaran, kayak gitu. Jadi itu diisi aja nggak apa-apa, karena itu nanti akan berubah seiring dengan proses pembimbingan, kayak gitu. Bisa dipahami nggak? Berarti kalau misalnya jadwal pengiklanan sosial medianya itu kalau misalnya kita menjadwalkan tahun 2023 itu masih bisa gitu, Pak? Misalkan Oktober gitu ya. Iya. Misalkan Oktober. Ya, untuk lomba Kim nggak apa-apa. Okay. Karena saya yakin Kim itu sebenarnya memang untuk pemanasan. Tapi esensi yang dilihat juga kualitas dari ide. Kayak gitu. Kalau yang sifatnya kayak tadi penjadwalan iklan segala macam, itu masih bisa dinamik, bergerak. Tapi kalau sudah idenya bagus gitu, karena dulu saya melihat punya Galip ini bagus nih Lip. Walaupun kamu mungkin masih kurang ini, kamu pasti los-los aja deh gitu. Karena idenya kita masih itu. Karena gini, kalau sudah bagus ide, memperbaiki di teknis gampang. Tapi kalau sudah idenya, ini nggak PIMNAS banget nih, tapi sudah bagus teknisnya, ya kamu akan berhenti gitu. Jadi diorientasikan sebenarnya untuk iklan itu gitu ya. Misalkan kamu nanti pada akhirnya ikut dengan proposal di tahun 2023 gitu, terus mau diimplementasikan kapan kayak gitu ya.
paling enak itu pakai bulan sebenarnya. Nah, jadi gini, bulan PIMNAS itu, PKM itu kan 4-6 bulan ya. Nah, itu di bulan keberapa, bulan keberapa, jangan sebutin spesifik. Kayak gitu. Nah, itu sama seperti di timeline. Timeline kan tulisannya bulan 1, bulan 2. Ya, jadi ya bulan di mana ada waktu untuk mengimplementasikan PKM. Bisa dipahami nggak? Oke, bisa Pak. Jadi bulan 1, bulan kedua, bulan 3. Itu dulu di zaman saya PKM juga sama. Memang mau didani kapan ya? Terus kalau kemudian saya melakukan koordinasi awal, ya pasti di bulan 1 minggu pertama kayak gitu. Kayak gitu. Karena itu lebih netral kayak gitu. Cuma ya apa ya? Bisa dikatakan itu fleksibel kok. Ya, nanti sering dengan proses bimbingan dan mungkin konsultasi bisa ada informasi terbaru bisa saya update. Oke, baik Pak. Mungkin terakhir saya mau konfirmasi aja. Berarti untuk Kim yang tahun ini itu kita menggunakan pedoman PKM yang tahun ini juga 2023. Nah, berarti kalau misalnya kita lolos menjadi Kimnya Unair dan maju untuk tahun depan, kita akan sedikit merubah mengikuti pedoman PKM tahun 2024 gitu ya, berarti intinya Pak. Ya. Oh, oke. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Tapi perubahannya pasti nggak total kok. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Oke. Semangat, Rel. Terus, Pak, PKM sama P2M barengan boleh? Gimana sih? Maksudnya gimana nih? Kan sudah lewat PKM sama P2M. Jadi, nanti kalau kamu ikut PKM, Kim ikut aja. P2M masih tahun 2024 kan? Cuma di P2MB yang tahun ini memang ada syarat kalau dia ikut PKM atau PPK Ormawa nggak boleh. Walaupun redaksional itu nggak ada, saya sudah protes tuh. Jadi dia maksudnya intinya biar ada pemerataan. Kalau sudah ikut PKM nggak boleh P2MB, ikut P2MB nggak boleh PKM, kayak gitu. PKK juga yang diadakan Dikti lah. 3 itu PKM, PKK sama P2MB. Untuk tahun ini memang kayak gitu. Nah untuk tahun depan ya saya nggak tahu apa yang terjadi nanti. Yang jelas P2MB yang di tahun 2024 kan juga belum tentu ada apa enggak kayak gitu. Terus P2MB yang saya ikut Pak, terus ikut Kim untuk PKM 2024. Itu boleh ya Pak? P2MB yang saya ikut. Kamu tahun ini ikut P2MB maksudnya. Terus mau ikut Kim boleh. Terus mau ikut PKM 2024 boleh. Kan P2MB tahun sekarang 2023. Kimnya 2023 dan Kim itu uner aja internal gitu. Terus di tahun depan ikut PKM boleh. Cuma kalau di tahun depan kamu ikut PKM, di tahun 2024 kamu ikut PKM, kayaknya nggak boleh ikut P2MB. Kayak gitu. Karena di aturan P2MB lah, dia melarang. Baik Pak, siap. Ya, kudu siap. Tapi kan nggak tahu kalau ada dinamisasi. Ya. Itu. Ada pertanyaan lagi? Mungkin satu pertanyaan lagi, teman-teman, sebelum penutupan acara. Oh ya, jangan lupa mendaftar di Kim Uners untuk jalur reguler PKM 2024-nya. Untuk mungkin teman-teman kalau masih bingung terkait dengan substansi dan juga format bisa dikonsultasikan kepada dosen, juga bisa dikonsultasikan kepada tim PKM Mawa yang ada di Ditmawa, bisa datang aja langsung ke rektorat. Karena setiap jam kerja atau hari kerja itu ada. Jadi bisa datang aja kalau mau konsultasi. Tapi biasanya untuk Kim Uner ini ada pendampingan nanti didampingi mulai membuat ide, kemudian membuat bab 1, bab 2, bab 3, dan bab 4. Nanti bakal ada pendampingan. Jadi no worries untuk bisa tetap mengerjakan dengan all out dan mengerjakan dengan senang hati gitu. Yang nggak Pak Landu. Oke. Ini luar biasa loh, masih 120 loh. Keren tuh nggak? Berkurang ya? Tumben loh ini. Keren banget emang. Oke. Iya sedang melu loh, Dek. Bisa Baik. kasih trik tadi. Mungkin ini karena kurang 3 menit, ada closing statement Kak dari Pak Lando untuk membangkitkan kembali motivasi teman-teman yang mau ikut Kim atau mungkin mau ikut PKM dan mau menang di Timnas mungkin. Jadi gini, menurut saya ya, kalau kamu ingin
fokus itu satu-satunya kunci sih. Jadi gini, kalau kamu merasa pengen benar menang timnas ataupun konversi ataupun itulah motivasinya besar, ya memang harus fokus deh. Nah, tetapi kalau ternyata kamu tipe kalian nggak fokus, maka carilah partner yang bisa apa ya menjembatani keinginanmu untuk menang. Cuma ya jangan nebeng benalu banget gitu. Jadi kamu harus choose the right friend gitu. Jadi kamu harus benar-benar menemukan teman yang dia ini benar nih gitu. Karena masalahnya di PKM itu internal mostly itu adalah tim yang gak solid. Udah itu wis. Itu benar deh. Karena saya sudah membuktikan itu di banyak PKM. Nggak tahu ya kalau FK. Kalau FK saya kadang dia ada solidnya gitu. Entah atau karena senior atau determinasi tertentu saya nggak tahu. Cuma kalau sudah lintas selain FK gitu, itu kayak sering banget crash. Karena saya sering banget bimbing yang lintas tuh. Hilang lah, nggak komunikasi kayak gitu. Sehingga menurut saya sih, seberapa pun saya keluar-keluar ngajak kalian, kalau kalian tuh nggak fokus, ya nggak bisa dengan mudah untuk bisa merelasikan. Nah, tapi kalau kemudian kalian benar-benar nggak bisa fokus, ya pilihlah teman yang memang bisa mendorong kekurangan kalian yang tidak fokus itu. Jadi kuncinya jangan ngomong ide dulu deh, jangan ngomong teknis atau substansi. Awal adalah memilih tim yang benar, memilih tim yang benar-benar kalian buat nyaman, baru nanti bisa sambil mikir jalan, idenya apa ya, substansinya apa, teknisnya apa, dan komunikasi sama saya, itu boleh. Gitu. Itu saran saya. Jadi saya nggak mendorong kalian sebenarnya untuk menang dulu sekarang. Pilih dulu teman yang benar, yang benar-benar mendukung kalian satu frekuensi. Kan itu kayaknya masalahnya di UNER tuh. Ya, sehingga semoga teman-teman bisa apa ya menemukan tim yang baik karena kalau nemu kompak itu insya Allah lah bisa menyelesaikan banyak masalah kayak gitu. Oke. Semoga bermanfaat ya. Baik, jadi kata kuncinya itu teman-teman harus membangun tim yang kompak dan solid dulu agar bisa nantinya bisa dilanjutkan untuk membangun, mengonstruksikan ide ke depannya. Baik, terima kasih Pak Lando. Mungkin sebelum penutup, izinkan saya untuk men-sums up beberapa materi sedikit. Jadi untuk beberapa hal yang perlu di-highlight teman-teman itu yang pertama adalah membaca buku pedoman, fokus pada PKM sesuai bidang tertentu, membangun tim yang solid, tidak egois, kreatif, sabar, dan mampu membackup, meningkatkan motivasi melalui menonton rekaman Timnas, memahami adanya konversi skripsi maupun membaca proposal yang menjuarai Timnas, dan banyak-banyak berdiskusi dengan dosen maupun IKPIMNAS dan lain sebagainya. Dan cara khusus untuk lolos adalah mengikuti alur yang disiplin, membuat proposal dengan disiplin, dan tentu saja kita tidak boleh melupakan kewajiban kita sebagai manusia yang selalu berusaha dan berikhtiar, yaitu berdoa kepada Tuhan. Baik, terima kasih Pak Lando atas pemaparan materi yang sangat-sangat insightful di pagi hari ini, terutama untuk teman-teman Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Semoga materinya bisa diterapkan dengan baik dan juga nantinya memberikan output yang baik untuk FEB sendiri, baik di KIM UNER maupun di PKM 2024. Baik, saya pamit undur diri sebagai moderator. Mohon maaf apabila ada kekurangan maupun kesalahan kata. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Kak Jihan yang telah memandu sesi materi dan tanya jawab kita pada hari ini. Untuk acara berikutnya adalah penyerahan plakat kepada narasumber kita, yakni Bapak Angga Erlando, Master in Economics Development. Oke. Wah, telat sertifikatnya. Ada penilaian. Oke, nggak apa-apa. Makasih ya. Saya apa nih ya? Oke, isi. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Sudah. Apa ya, Bang? Loro ya? Kamu sakit ah? Iya, Pak. Kamu sakit. Jadi panitia PKM sakit langsung. Waduh. Ya nanti WA saya, kamu sakit apa? Barangkali saya bisa ngasih ini vitamin. Banyak jeruk tuh di departemen.
Kemudian dilanjut penyerahan plakat kepada moderator kita, yakni kajian Amiratul Khalifah. Saya pandu. 3, 1, 2. Terima kasih. Baik, kepada seluruh partisipan dimohon untuk mengisi absensi pada link yang sudah disediakan. Wih, enak ya. Saya ini bahan kotak. Dan juga bagi teman-teman yang berminat untuk mengikuti PKM KIM, jangan lupa untuk mendaftarkan dirinya pada oprek yang diadakan oleh Departemen Keilmuan BEM FEB Unair dengan memperhatikan persyaratan dan timeline yang tertera pada poster berikut. Baik, untuk susunan acara yang terakhir adalah sesi foto bersama yang akan dipandu oleh panitia. Sudah. Kepada teman-teman dimohon untuk on cam ya. Saya pandu ya teman-teman. Lihat. Tolong on cam dulu dong teman-teman. Ini dari sampai slide 5 nih masih off cam semua. Ini Yuk, juga on cam pernah yuk. lihat Muhammad Randy Azhar. Muhammad Randy Azhar, kamu dari mana ya, Dek? Asalnya? Dari manajemen, Pak. Oh iya. Kamu ikut PDM enggak ya? Enggak ya? Maaf, bisa diulangi. Kamu ikut PDMB? Enggak ya? Uh, Belum. Saya tidak tahu apa itu, Pak. Enak menurut saya ini. Oke. Oke, Muhammad. Ya, oke. Wes, ikut aja dah, nggak apa-apa. Baik, Itulah saya. mulai dari slide pertama. 1, 2, 3. Lanjut yang slide kedua. 1, 2, 3. Lanjut slide ketiga. 3, 2, 1. Next. 1, 2, 3. Terakhir. 3, 2, 1. Sudah, terima kasih. Terima kasih kepada para partisipan yang sudah bersedia hadir pada hari ini. Saya Ais selaku MC pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Ais dan teman-teman Keilmuan BEM maupun Hima yang pada hadir. Semoga teman-teman bisa juara KIM dan juara PIMNAS. Terima kasih kembali, Bapak. Ini saya live ya, nggak apa-apa ya? Bye. Terima kasih panitia izin live juga. Semangat. Dadah. 내가 이상한 걸